Hey, hey, you must have heard it through the grapevine. The holy man coming soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatara samawati wal ard wa habal lana ni'amahu al-katsir wa ja'alna minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah 186. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sedikit kita kaji ayat yang barusan saya bacakan tentang dijawabnya doa-doa. Nah, kita coba masuk ke translate-nya dulu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, kita coba ketik di sini alif, jim, ya dan waw, ujibu. Nggak pakai waw, pakai ba maksudnya. Astagfirullahaladzim. Artinya saya menjawab. Terlanjutkan ayatnya. Ujibu da'wat. Ujibu da'wat itu menjawab doa. Nah, kita ganti kalimat yang lain atau dicumin. Ujibu dakwah ini di sini menjawab undangan, menjawab panggilan. Nah, berarti sebenarnya kata dasarnya dari ujibu dakwah yaitu adalah menjawab. Ujibu itu bermakna menjawab. Nggak salah, bukan salah makna gitu ya. Benar, maknanya adalah dikabul karena jawaban daripada doa adalah kabulnya doa. Oke, sampai ini di sini dulu, ikhwan fillah. Kita kembali ke ayatnya. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kita nih arti perkataannya, dan apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu, aku mengabulkan. Nah, di sini karena kita bacanya langsung aku mengabulkan, jadi bukan kalimatnya yang berubah, tapi konotasi dalam diri kitanya sebenarnya yang berubah. Hakikatnya daripada doa ini kan tuh artinya doa di sini adalah permohonan ya, permohonan. Nah, kembali lagi kita ke surat 2 ayat 186. Oke. Nah, maknanya dari doa itu sendiri adalah permohonan. Cuman selama ini kepala kita yang merubah hakikat makna doa itu bukan memohon kepada Allah, tapi memaksa. Kita memaksa sama Allah, kita nodong ke Allah, kita yang ngatur ke Allah, jadi seolah-olah bahwasanya Allah harus ngikutin keinginan kita. Itu yang sering, makanya kenapa kita ngerasa kenapa doa saya tidak kabulkan, kenapa doa saya tidak dijawab. Padahal ketika saat itu, ketika detik itu kita meminta kepada Allah, Allah langsung menjawab doa kita, Allah langsung mengabulkan doa kita. Cuman
Hanya saja tadi isi kepala kita sudah berubah bahwasanya doa itu bukan permohonan, tapi kita meminta dengan paksa kepada Allah agar keinginan kita dikabulkan. Kita melakukan semua perintah-perintahnya berharap agar keinginan kita dikabulkan. Padahal ketika berbicara permohonan, itu namanya memohon, berarti jawaban dari doa itu ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Makanya ingat perkataan sahabat Ali radhiyallahu an dan Khalifah Umar bin Khattab, sahabat keduanya radhiyallahu anhuma, ketika Umar berkata, saya tidak takut dan bukan kecemasan ketika doa saya tidak terkabul, tapi kecemasan itu ketika kita berhenti berdoa. Itu kata Umar bin Khattab. Sedangkan kata Ali radhiyallahu anhuma, saya bahagia ketika doa saya dikabulkan, tapi saya lebih bahagia lagi. Nah ini kalimat yang istimewanya. Dan saya lebih bahagia lagi ketika doa saya tidak dikabulkan. Kan aneh kan bagi kita. Karena kata beliau, saya bahagia doa dikabulkan karena yang pertama adalah keinginan saya, dan ketika tidak dikabulkan itu adalah keinginan Allah. Adakah yang lebih benar dan lebih baik daripada keinginan Allah? Nah ini yang suka jadi permasalahan buat kita. Ketika minta A, kita berharap A aja harus yang jadi. Padahal Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Kita masuk ke logika sedikit. Ketika dulu kecil kita minta jajan semua orang tua kan. Mama mau jajan gitu kan. Orang tua saya tuh ngejawab, enggak, makan aja. Jangan jajan, kurang sehat kan gitu. Padahal intinya kita waktu itu berharap kenikmatan, keenjoyan, keasikan sesuatu yang masuk ke mulut kita. Nah yang kita anggap itu nikmat dan enak bagi kita. Padahal kata orang tua bisa jadi itu enggak sehat. Makanya orang tua masak yang enak, masak yang nikmat itu supaya kita sehat. Ini apalagi ini Allah, kita minta ke Allah yang nyiptain kita, Allah yang tahu segalanya bagi kita. Nah itu kawan-kawan semua, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Jadi bukan masalahnya pada kurang gregetnya doa kita, katanya udah kitanya enggak greget minta tuh kan sama Allah. Kurang yang teriak-teriak gitu. Enggak juga. Trek hate aja cek orang Sunda mah ya. Gerentek hate Allah enggak dengar di surat Al-Mulk kan. Allah itu ala ya'lamu innahu latiful khabir. Ya kan? Allah Maha tahu, Maha lembut. Jangankan bisik gerak langkah semut kan. Trek hati aja Allah tahu. Saya punya pengalaman menarik terhadap keinginan dalam hati yang belum terucap, Allah langsung kabulkan. Makanya ketika berbicara ayat ini, ketika saya pernah diskusi terhadap seseorang, kenapa saya udah segalanya tapi Allah nggak pernah ngejawab doa-doa. Justru ketika tidak terjadi keinginan kita, itu adalah jawaban dari Allah. Belum tentu itu baik bagi kita. Toh endingnya kan yang kita pinta akhirnya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladhdallin. Yang kita pinta itu akhirnya adalah ridhonya Allah, masuknya kita kepada jannah, surganya Allah. Jangan sampai ketika kita minta sesuatu justru itu menjadi keburukan bagi kita, makanya Allah tidak berikan, Allah gantikan ke yang lain. Itulah makna ujibu dakwah. Jadi buat kawan-kawan yang saat ini ketika punya keinginan dan belum terkabul, yakini detik itu adalah kebaikan tetap yang Allah berikan. Kenapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katanya kan. Ketika kita ingin bertanya kepada, atau dalam hati kita, bagaimana keimanan ini kok lemah banget, banyak doa, perbanyak sholat, makanya terus minta sama Allah. Kata Khalifah Umar kan tadi gitu, kecemasanku bukan doaku tidak dikabulkan, tapi berhentinya aku ketika berdoa. Karena apa? Komunikasi kita dengan Allah itulah yang membuat kita merasa dekat, kita sadar, kita yakin, oh iya Allah itu ada, Allah ngejawab doa. Makanya kita harus pahami nih, ketika sampai saat ini yang kita berdoa ngerasa doanya nggak dikabulkan, bukan nggak dikabulkan,
Allah sedang mendengar kita. Yang jadi permasalahan ini sekarang kita mau nggak ngedengerin perintah-perintah Allah. Makanya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, kata Allah, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jalankan semua perintah-perintah Allah. Tugas-tugas yang Allah berikan udah kita lakukan belum? Iya kan? Selama ini kita evaluasi diri. Dari mulai bangun tidur, mau tidur, bahkan lagi tidur, itu menjalankan syariat Allah belum? Kalau kita berusaha melaksanakan itu, maka agar mereka memperoleh kebenaran dari apa yang kita pinta. Yang minta jodoh kok belum sama dia, ya siapa tahu dia bukan jodoh yang baik. Yang minta pekerjaan belum tentu, mungkin pekerjaan itu tidak membawa kepada kemaslahatan. Jadi intinya, laksanakanlah lebih fokus kita kepada aturan-aturan Allah, kepada tugas-tugas Allah. Nah, keimanan yang besar lah, keyakinan yang besar kepada Allah, itulah yang akhirnya yang membuat hati kita bahagia, merasakan terkabulnya doa-doa kita. Seperti tadi, 2 kalimat sahabat-sahabat Rasul, kalimat-kalimat istimewa dari sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Baik ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah dari saya dan benernya dari Allah. Allahumma afiq wa mu'alim fitorik wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.